Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 24 dan 25 Mei 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75%. Demikian pula suku bunga deposit facility tetap sebesar 5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,5%. Keputusan mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75% ini konsisten dengan stand kebijakan moneter untuk memastikan inflasi inti tetap terkendali dalam kisaran 3 plus minus 1% di sisa tahun 2023 dan inflasi indeks harga konsumen IHK dapat segera kembali ke dalam kisaran sasaran 3 plus minus 1% pada triwulan 3 2023. Fokus kebijakan Bank Indonesia diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan barang import, imported inflation, dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan likuiditas dan makroprudensial longgar tetap dilanjutkan untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan serta tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus didorong untuk perluasan ekonomi dan keuangan digital serta penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran Bank Indonesia tersebut terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan sebagai berikut. Pertama, memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Kedua, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui triple intervention, yaitu intervensi di pasar falas dengan transaksi spot, domestic non-delivery forward (DNDF), serta pembelian penjualan surat berharga negara di pasar sekunder. Ketiga, melanjutkan twist operation, yaitu melalui penjualan SPN di pasar sekunder untuk tenor jangka pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SPN bagi masuknya investor portofolio asing dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Keempat, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman pada respon suku bunga dana pihak ketiga DBK perbankan terhadap suku bunga kebijakan yang secara lebih detail dilihat dalam lampiran. Kelima, melanjutkan perluasan QR Indonesian Standard (QRIS) melalui pertama, peningkatan intensitas kampanye bersama industri terkait manfaat penggunaan QRIS kepada masyarakat, termasuk merchant discount rate, QRIS usaha mikro (UMI), dan QRIS tarik tunai transfer setor tunai atau QRIS tuntas. Juga pengembangan QRIS antar negara dengan Singapura, Jepang, India, dan Tiongkok. Keenam, mendorong akseptasi kartu kredit Indonesia (KKI) antara lain melalui program championship tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP 2DD 2023. Ketujuh, memperkuat kerjasama internasional melalui perluasan kerjasama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk mensukseskan
keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. Koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPIP dan TPID dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha, khususnya pada sektor-sektor prioritas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau. Demikian pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 24-25 Mei 2023 yang bertajuk BI 7-day reverse repo rate tetap 5,75%, sinergi menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.